Hasto fix. Dikriminalisasi KPK. Ini kronologi, bukti, dan faktanya. Salam Pancasila. Kasus Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang dijadikan tersangka oleh KPK ini kasus hukum atau kasus politik. Saya akan menjelaskan kepada kalian semua berdasarkan catatan-catatan saya, ya, dengan bukti dan fakta. Ya. Pada awalnya kasus Hasto menjadi tersangka ini adalah saat Hasto dipanggil KPK sebagai saksi kasus suap Harun Masiku yang sudah ada keputusan pengadilan tetap. Ya. Pada tanggal 10 Juni 2024, Hasto mendatangi KPK karena dipanggil sebagai saksi. Ya, karena harus taat kepada hukum. Ya. Saat pemeriksaan Hasto di ruangan penyidik KPK, HP Hasto yang dititipkan kepada asistennya yang bernama Kusnadi disita oleh penyidik KPK. Ya. Nah, kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena bukti-bukti yang ada di HP-nya. Ya, ini janggal menurut saya. Bagaimana seseorang bisa disita barang-barangnya sebelum menjadi tersangka, baru saksi. Nah, ini satu poin. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, bagaimana kasus ini bermula? Ya. Jadi begini. Ini kasus ini bermula dari pemilu Pileg 2019. Ya, pada tanggal 20 Desember 2019 KPU sudah menetapkan DCT DPR RI 2019, daftar calon tetap yang maju dalam pemilihan DPR RI 2019, Dapil Sumatera Selatan 1. Ya. Kemudian caleg PDIP nomor urut 1 yaitu Nazarudin Kemas, yaitu adalah adiknya Taufik Kemas, meninggal dunia. Ya. Pada 26 Maret 2019 KPU mengeluarkan surat untuk PDIP mengganti nama yang meninggal tersebut. Ya, catat tuh. Ya. Lah, 17 April 2019 itu pelaksanaan pemilu Pileg 2019. Ya. Caleg PDIP nomor urut 1 yaitu Nazarudin Kemas tadi mendapatkan suara 34.276. Ya. Jadi caleg ini sudah meninggal tapi dapat suara 34.276. Kenapa ini terjadi? Karena memang nama dari caleg ini tidak bisa dihapus di kertas pemilihan suara. Ya. Tidak sempat diganti karena waktunya mepet. Ya, jadi orang yang meninggal ini dapat suara banyak dan menjadi pemenang. Ya. Juli 2019, ya. Pada Juli 2019, DPP PDIP mengadakan rapat pleno. Ya. Untuk apa? Untuk menetapkan siapa yang berhak menggantikan Nazarudin Kemas tersebut, almarhum. Ya. Keputusan rapat pleno DPP PDIP yaitu memutuskan bahwa Harun Masiku lah yang berhak menggantikan Nazarudin Kemas almarhum tadi. Ya. Nah, tapi Harun Masiku hanya menduduki nomor urut perolehan suara nomor 6. Sedangkan nomor 2 itu diperoleh Rizky Aprilia. Itu sama-sama internal PDIP itu. Ya. Nah, Rizky Aprilia ini tidak setuju dengan keputusan rapat pleno DPP bahwa Harun Masiku lah yang menggantikan Nazarudin Kemas. Jadi persoalannya di situ ya, tentang pergantian nama caleg yang meninggal. Ya. Nah, lalu KPU ya tetap memutuskan melantik Rizky Aprilia. Padahal
keputusan rapat pleno DPP PDIP itu memutuskan bahwa Harun Masiku lah yang seharusnya dilantik. Ya, berdasarkan rapat pleno gitu ya. Nah, ini mulai jelas ya persoalannya ya. Lalu kemudian ya, karena terjadi selisih atau persoalan, yaitu persoalan pertama tadi adalah tentang tidak sempatnya nama caleg yang meninggal nomor urut 1 tadi Nazarudin Kemas digantikan oleh Harun Masiku. Ya, maka pemilihan legislatif DPR RI itu tetap berjalan dan suara almarhum mendapatkan 34.276 suara. Ya. Nah, kemudian rapat pleno DPP PDIP merekomendasikan Harun Masiku yang dilantik menggantikan Nazarudin Kemas tadi, tetapi Rizky Aprilia tidak terima dan KPU tetap menerbitkan surat keputusan bahwa Rizky Aprilia lah yang berhak menggantikan Nazarudin gitu. Jadi ini pertarungan antara peraturan KPU dan hasil rapat pleno DPP PDIP gitu ya. Nah, karena ada persoalan itu ya, kemudian Harun Masiku melakukan lobby ke komisioner KPU yaitu Wahyu Setiawan untuk membatalkan keputusan KPU tadi. Ya, jadi menurut Harun Masiku bisa dibatalkan oleh KPU sendiri dan disanggupi oleh Wahyu Setiawan dengan persyaratan minta dana operasional sebesar 900 juta rupiah ya untuk mengubah keputusan KPU tadi. Ya. Harun Masiku menyanggupi. Maka dia mengirimkan uang 850 juta lewat staf DPP PDIP yang namanya Saiful Bahri. Ya. Uang tersebut diterima Wahyu Setiawan lewat anggota Bawaslu yang namanya adalah Agustiani Tio Fridelina. Nah, ya ini catatan saya ya. Ya, jadi anggota Bawaslu itu adalah kepercayaan KPU. Ya, jadi Agustiani ini anggota Bawaslu yang mana dia kepercayaannya komisioner KPU yang namanya Wahyu Setiawan. Ya. Terjadilah pertemuan di Resto Mall Pejaten Village. Ya. Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio bertemu dengan Saiful Bahri yang bawa uang. Ya, serah terima uang terjadilah di situ. Ya, dengan catatan Wahyu Setiawan menyanggupi mengubah keputusan KPU. Ya. Kemudian 8 Januari 2020 Wahyu Setiawan telepon Agustiani. Ya. Karena Agustiani ini yang memegang uang. Ya. Jadi Wahyu Setiawan meminta transfer kepada Agustiani sebesar 50 juta ke rekening pribadi Wahyu Setiawan. Ya. Nah, pada saat hal tersebut dilakukan, Wahyu Setiawan dan Agustiani ini di OTT atau ditangkap tangan oleh KPK. Ya, dengan barang bukti uang 38.350 dolar Singapura. Ya. Jadi pas OTT ini yang kena itu adalah Wahyu Setiawan komisioner KPU dan Agustiani itu anggota Bawaslu. Harun Masiku sebagai aktor utama kasus ini sudah lari ke Singapura 2 hari sebelum KPK melakukan tangkap tangan atau OTT. Ya, jadi kenapa Harun Masiku bisa melarikan diri 2 hari sebelum pelaksanaan OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan dan Apriliani? Berarti kan Harun Masiku mendapatkan bocoran dari orang dalam KPK itu, maka dia bisa lari. Ya, seperti itu ya ceritanya. Jadi kalau menurut saya ini adalah kasus yang lucu ya, sehingga Hasto ditersangkakan ya kalau berdasarkan runutan tadi. Ya, tapi menurut kalian ini kasus seperti apa? Silahkan kalian berpendapat sendiri. Ya, ini kasus murni hukum atau murni politik? Kalau menurut saya murni politik. Ya, oke. Ayo kita beradu IQ. Peci merah, sang Pancasila, IQ tinggi.
merdeka.